Relasi one-to-one Elec1. Sebelumnya kita pernah singgung bahwa Elec1 Laravel memiliki banyak sekali fitur yang bisa memudahkan kita dalam pengembangan aplikasi atau website. Salah satu fiturnya lagi akan kita bahas pada subjudul relasi one-to-one Elec1 ini. Fitur yang dimaksud adalah fitur relasi antar tabel secara otomatis. Dan dari relasi antar tabel ini, ada banyak lagi fungsi yang bisa langsung kita gunakan. Di sini akan kita uraikan satu persatu fitur keren Elec1 Relationship Laravel. Di antaranya adalah one-to-one, one-to-many, dan many-to-many. Jika teman-teman pernah belajar database, pasti sudah tidak asing dengan list di atas. Atau biasanya juga disebut satu ke n ke n. Biasanya untuk menghubungkan dua tabel atau lebih, kita menggunakan fungsi join. Atau langsung menggabungkan menggunakan query SQL. Tapi di Laravel sudah ada fitur untuk menghubungkan dua tabel atau lebih, yaitu sudah diterapkan dalam Elec1. Jadi, kita bisa menampilkan data dari dua tabel atau lebih dengan Laravel. Oke, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama, relasi one-to-one Elec1. Relasi one-to-one maksudnya satu record dari tabel A memiliki relasi ke satu record di tabel B. Saya ulangi, relasi one-to-one maksudnya adalah satu record data dari tabel A memiliki relasi ke satu record data di tabel B. Silakan perhatikan gambar di layar. Misalnya satu orang pengguna memiliki satu nomor telepon, begitu juga kebalikannya, satu record data nomor telepon dimiliki oleh satu orang pengguna. Langsung saja kita masuk ke contoh penggunaan relasi one-to-one dengan Elec1 Laravel. Contoh relasi one-to-one Elec1. Seperti pada gambar di layar, kita akan membuat dan menggunakan dua buah tabel seperti yang ada pada gambar tersebut, yaitu kita akan menggunakan tabel pengguna dan tabel telepon sebagai contoh. Silakan teman-teman buat kedua buah tabel tersebut. Teman-teman bisa membuatnya dengan menggunakan migration dan mengisi datanya dengan seeding faker. Oke, tabelnya nanti akan jadi seperti ini. Ada tabel pengguna, strukturnya, ID, integer lebarnya 10, nama, varchar 255, atau bisa dipakai teks. Kemudian di telepon, strukturnya seperti ini. ID, nomor telepon, pengguna underscore ID, dan ini create add dan update add. Nah, untuk isinya sudah kita isi dengan data testing. Seperti ini ada 9 record. Pengguna juga ada 9. Oke, sampai di sini kita sudah punya tabel pengguna dan tabel telepon. Dan saya sudah mengisi data sebagai contoh ya, data testing. Silakan gunakan faker. Model relasinya silakan dilihat di layar. Kemudian silakan buat model-model untuk pengguna. Kita ketik PHP Artisan make model pengguna. Kemudian buka model pengguna yang sudah dibuat tersebut dan ketikkan perintah sebagai berikut. Di sini kita memberitahukan bahwa tabel yang digunakan adalah tabel pengguna, bukan penggunas atau plural. Bagian ini sudah dijelaskan pada tutorial sebelumnya tentang pembuatan model dan penamaan otomatisnya pada Laravel. Selanjutnya, kita buat sebuah fungsi baru untuk memberitahukan model fungsi yang ini. Model pengguna bahwa tabel pengguna memiliki relasi one ke model atau tabel telepon.
Jadi kita memberitahukan ke model pengguna bahwa tabel pengguna memiliki relasi one ke model atau tabel telepon. Nah, sekarang kita buat untuk model untuk tabel telepon. Kita ketik lagi. Setelah itu kita buka model telepon, kemudian kita ketikkan skripnya sebagai berikut. Pada model telepon ini, kita deklarasikan dulu bahwa tabel yang akan digunakan adalah tabel dengan nama telepon, bukan telepon. Kemudian kita buat fungsi untuk menjelaskan pada model telepon bahwa model telepon terhubung dengan model pengguna. Di bagian ini, model telepon terhubung dengan model pengguna. Nah, coba teman-teman perhatikan, sebelumnya pada model pengguna, kita memberitahukan bahwa tabel pengguna memiliki relasi 1 ke tabel telepon. Memiliki relasi 1 /1 ke tabel telepon. Dan di model telepon, kita beritahu bahwa telepon ini dimiliki oleh tabel pengguna. Ini dulu. Lihat, di tabel telepon dimiliki oleh pengguna, belongs to, dimiliki oleh tabel pengguna. Jadi, satu sama lainnya sudah saling terhubungkan, seperti yang tampak pada gambar. Kedua tabel ini dihubungkan oleh kolom pengguna ID yang ada pada tabel telepon. Nama kolom pengguna ID mengikuti nama tabel yang dihubungkan dengannya. Jadi, secara otomatis tabel telepon mencari ID penggunanya masing-masing ke tabel pengguna. Jadi, pengguna sama dengan pengguna ID. Sungguh sangat sederhana. Fitur ini akan banyak sekali teman-teman butuhkan pada saat teman-teman membuat aplikasi yang berukuran besar, ketika tidak perlu lagi repot-repot menghubungkan tabel. Cukup mendeklarasikan pada modelnya masing-masing, bahwa model tersebut terhubung ke tabel atau model mana saja, dan bagaimana jenisnya, one-to-one kah, one-to-many, atau many-to-many. Pada tutorial ini, kita masih membahas relasi one-to-one. Pada tutorial selanjutnya, kita juga akan membahas relasi one-to-many dan many-to-many. Oke, kita lihat hasilnya. Kita buat sebuah root pengguna. Kita akan menampilkan data pengguna dan data nomor telepon masing-masing pengguna pada root ini. Oke, kita buka root. Kita ketikkan kemudian kita akan membuat sebuah controller baru dengan nama pengguna controller.php. Saya mencoba membuat controller ini menggunakan PHP Artisan. Masuk ke direktori project Laravel kita di bagian bawah sini dan ketik perintah PHP Artisan. Cara membuat controller pada Laravel menggunakan PHP Artisan sudah dijelaskan pada tutorial sebelumnya. Setelah membuat controller pengguna controller.php, kemudian kita buat metode index di dalamnya. Pada controller ini, kita ambil data pengguna. Kita mengambil data pengguna dan kita return ke view pengguna. Caranya masih sama seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Buat sebuah view untuk menampilkan data pengguna. Buat view sesuai dengan yang sudah kita tentukan pada controller, yaitu view pengguna.blade.php. Setelah ini kita membuat view.
Perhatikan pada view di layar, kita menampilkan data pengguna menggunakan for each. Jadi, di bagian sini, kita menggunakan for each, kita menampilkan nama pada tabel pegawai, dan kita menampilkan nomor telepon pada tabel telepon. Tapi ada yang keren di sini, kita bisa langsung mengakses data telepon dari pengguna. Jadi, untuk mengakses ke tabel lain yang sudah saling berelasi, kita hanya menuliskan nama tabelnya dan nama atributnya saja. Jadi, dia ada di dalam satu for each. Beda dengan query builder pada pertemuan sebelumnya. Hal ini bisa dilakukan karena kita sudah mendeklarasikan relasi one-to-one antara kedua tabel ini, yaitu di model tabel pengguna dan model tabel telepon. Dari variabel P, kita bisa langsung mengakses data ke telepon, variabel P telepon. Kita langsung bisa mengakses data ke variabel dan lebih spesifik lagi dengan memilih nama kolomnya. Kita langsung memilih nama kolomnya. Kita lihat hasilnya. Silakan jalankan project PHP Artisan Server. Kita Ctrl S. Bentar. Oke, seperti ini. Pengguna, oh ini saya belum edit di bagian web. Di sini bukan guru controller, di pengguna. Refresh. Oke, jadinya seperti ini. Masih muncul ini, berarti ada kekeliruan. Kita cek lagi. Di pengguna Blade Developer, nah ini harusnya kurung awal. Seperti ini, Ctrl S. Kemudian saya refresh kembali. Oke, di sini ada error app telepon, nah tidak ditemukan ini, not found. Kita cek di script. Ini bagian harus ada models. File save all. Oke, sudah jadi seperti ini.